Halo untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Pramana Purwa dengan NIM 42340002. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PSDU saya. Untuk pertanyaan pertama adalah ada dua stand kios penjualan es krim warna-warni dengan apa warna es krim dan es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi saya berikut. Yang pertama, nol mulai dengan corong kosong. Pertama, ambil warna secara sembarang atau random. Tambahkan dua bulatan berwarna sama. Yang kedua, tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali langkah satu. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan yang mana merupakan es krim stand kedua? Jadi pembahasannya saya buat adalah di sini. Jadi kita akan melakukan langkah pemisahan masalah. Yang pertama, identifikasi pola dari stand pertama. Stand pertama akan selalu memiliki dua bulatan yang sama, diikuti oleh satu bulatan warna berbeda. Misalnya kuning, kuning hijau, ungu, ungu, kuning, dan seterusnya. Yang kedua, cari gambar yang tidak sesuai dengan pola yang sama. Dan satu bulatan pertama, stand kedua tidak memiliki pola pengulangan dua bulatan dengan warna yang sama dan satu bulatan warna yang berbeda. Langkah yang kedua, saya melakukan pemeriksaan pilihan jawaban. Yang pertama A pola, pola yang A merah muda, hijau mengikuti stand yang pertama yaitu itu pernyataannya salah. Yang B pola hijau-hijau merah muda mengikuti stand 2. Itu benar. Dan es krim B tidak sesuai dengan langkah atau instruksi. Dimulai dengan langkah yang benar, yaitu dimulai eh, dengan langkah yang benar, yaitu menempatkan dua rasa yang sama. Namun diikuti dengan dua rasa yang berbeda. Seharusnya menambah satu sendok rasa yang berbeda. Yang C, kuning-kuning merah muda mengikuti stand satu. Salah. Dan D, pola merah muda, hijau mengikuti stand satu. Itu pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah B. Soalan yang kedua. eh, di kota Bebras ada empat jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada dua, tiga stasiun transit, T1, T2, dan T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tentangnya di sini adalah Bebras Jojo akan pergi ke Zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun Pemerakan mana ia berangkat? Jadi jawaban yang betul adalah stasiun D. Jadi berikut pembahasannya. Eh, eh, Stasiun A itu tidak diperlukan transit dan stasiun B itu dua kali transit pada T3 lalu ke T1. Baru stasiun C dua kali transit pada T2 lalu ke T1. Stasiun D empat kali transit pada T4. Jadi untuk berganti kereta hanya sekali harus dimulai dari stasiun D. Pertanyaan ketiga, Bok bekerja di stasiun kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bok akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10 rupiah. Misalnya jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini Bok ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8 lewat 8. Kata mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Nah, jawaban di sini adalah yang benar wirawiri. Jadi penasarannya adalah kereta biasa itu tiba pukul 8.50 dan totalnya 35 rupiah atau 5.000 ditambah 3 kali 10.000. Yang wirawiri tiba pukul 8.40 total totalnya 30.000 yang dimana 10.000 tambah 2 kali 10. Yang kereta cepat tiba pukul 8.35 totalnya 35.000 yang dimana 15.000 tambah 2 kali 10.000. Yang ekspres tiba pukul 8.32 total 40.000.
yang di mana 20.000 itu ditambah 2 kali 10.000. Jadi pilihan kereta paling murah untuk Bob adalah kereta Wirawiri. Pertanyaan selanjutnya, Bobby barang-barang memutuskan untuk bepergian dari Hampir ke Mu. Pada peta, lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota akan menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24, eh, yaitu yang dimana 24 itu dapat dari hasil 18 tambah 6. Tantangannya, berapa biaya paling murah dari Hampir ke Mu? Jika sebuah bilangan bulat. Jadi jalan yang benar di sini adalah 41. Yang dimana eh, berikut penjelasannya. Analisis jalur. Yang pertama Hampir ke A, ke C, ke D, dan ke U. Total biayanya adalah yang dimana kita memilih jalur itu adalah jalur yang paling murah. Karena yang dimana A itu mempunyai nilai 13, C itu 6, dan ke D itu 9, dan ke Mu itu 7 tambah 6. Jadi yang mana hasilnya adalah 41. Dan itu adalah eh, biaya paling murah dari hampir ke Mu. Untuk soal yang ke selanjutnya. Berikut ini adalah peta untuk berjalan-jalan di Taman Babras. Lingkaran hijau melambangkan pohon dan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada suatu hari juga ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Babras. Trayek keluarga Amir adalah B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Trayek keluarga baru adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Jadi tantangannya di sini adalah asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersama dan berjalan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali kedua keluarga tersebut bertemu pada pohon yang sama? Jadi jawabannya benar di sini adalah mereka tidak pernah bertemu. Pembahasannya berikut penjelasannya. Di sini ada sebuah diagram yang saya buat dan untuk pembahasannya alasan untuk memilih tidak pernah bertemu itu karena kita tidak dapat hanya menemukan huruf yang sama di posisi yang sama. Karena huruf yang sama belum tentu bahan yang sama, jenis pohon yang sama. Sekian presentasi saya. Terima kasih.